Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Latus dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait prompting and transfer of stimulus control. Kelompok 6 beranggotakan Nada Melina, Safatul Zakia, Syafna Dinar Aulani, Stefanus Vindi Irawan, dan Wikan dari Raifah. Sebelum masuk ke dalam definisi prompting dan feeding, di sini saya akan memberikan contoh terkait prompting dan feeding dalam bentuk cerita yang berjudul Teaching Little Leggers to Hit the Ball. Pelatih McCall sedang mengajar siswa kelas 1 cara memukul bola baseball yang dilemparkan oleh pitcher atau pelempar bola. Sebelumnya, para pemain hanya memukul baseball dengan tingkat pemula. Di sini terdapat 4 anak, yaitu Luke, Tom, Matt, dan Trevor. Luke adalah pemain baseball yang baik dan pembelajar yang cepat. Pelatih McCall menyuruh Luke untuk berdiri di kotak, untuk memegang tukang baseball, untuk memulai ayunannya sedikit sebelum bola sampai ke flat, untuk Trevor mengayunkan, dan untuk melihat bola sampai ke tongkat pemukul. Asisten pelatih, Dave, melemparkan beberapa lemparan ke Luke, sementara pelatih McCall berdiri di dekatnya. Pelatih McCall memuji Luke setiap kali dia memukul bola, dan terus memberikan instruksi kepada Luke ketika dia perlu meningkatkan kinerjanya. Ketika Luke berhasil memukul bola, pelatih tidak lagi memberikan instruksi, tetapi terus memuji dia untuk setiap pukulan. Selanjutnya ada Tom. Dia mendengarkan instruksi yang sama yang didengar Luke, tetapi ia tidak bisa memukul bola. Untuk membantunya, pelatih McCall memberikan lebih banyak bantuan. Dia menunjuk ke tempat Tom harus berdiri dan memberi isyarat bagaimana bola akan masuk di atas flat dan di mana Tom harus memainkan tongkat baseball. Dengan bantuan ekstra ini, Tom mulai memukul bola dan pelatih McCall memuji dia setiap waktu. Akhirnya, Tom memukul bola tanpa bantuan atau instruksi tambahan. Lalu, ada Matt yang memperhatikan dan mendengarkan pelatih McCall, tetapi masih tidak bisa memukul bola. Untuk membantu Matt, pelatih McCall memutuskan untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara memukul bola. Dave melempar beberapa lemparan ke pelatih McCall, sambil mendeskripsikan aspek-aspek penting dari perilakunya ketika dia sedang memukul bola. Setelah Matt mendengarkan instruksi dan menyaksikan pelatih memukul bola, ia bisa memukul bola sendiri. Begitu Matt mulai bisa memukul bola, pelatih McCall tidak perlu memberinya bantuan lebih lanjut. Tetapi, ia masih memuji Matt setiap kali Matt memukul bola dengan benar. Terakhir ada Trevor. Trevor memperhatikan dan mendengarkan semua yang dikatakan dan dilakukan oleh pelatih McCall, tapi dia tidak bisa mengerti. Karena Trevor sangat membutuhkan bantuan, pelatih McCall berdiri di belakangnya dan ketika dia memukul bola, dia meletakkan tangannya di atas tangan Trevor di tongkat pemukul dan membantu Trevor mengayunkan tongkat pemukul bola. Setelah melakukan ini beberapa kali, pelatih McCall mundur sedikit, dia memposisikan Trevor dan memulai ayunannya, tetapi kemudian pelatih membiarkan Trevor menyelesaikan ayunannya sendiri. Lalu, pelatih mundur sedikit lagi, dia membuat Trevor sesuai pada posisinya, dan memberitahu dia kapan harus memainkan tongkat baseball, tapi ia membiarkan Trevor memainkan tongkat baseball sendiri. Setelah beberapa saat, Trevor memukul bola secara mandiri, dan yang harus dilakukan pelatih adalah memberikan pujian setiap saat. Sampai saat ini, Dave melempar lemparan mudah bagi para pemain untuk memukul bola. Begitu mereka semua bisa mengenai lemparan yang mudah, Dave mulai melempar lemparan yang semakin sulit untuk dipukul. Pertama, dia melempar bola dari jauh, lalu dia melemparkan bola lebih cepat, dan kemudian dia melempar lemparan ke posisi yang lebih sulit. Dia secara bertahap meningkatkan kesulitan selama 4 atau 5 latihan berikutnya. Dan para pemain terus berhasil memukul bola. Contoh ini menggambarkan prosedur modifikasi perilaku yang disebut prompting dan feeding. Semua hal yang dilakukan pelatih McCall untuk membantu para pemain memukul bola adalah prompt. Untuk Luke, pelatih McCall memberikan verbal prompt. Dia memberitahu Luke cara memukul bola dengan benar. Lalu untuk Tom, pelatih McCall memberikan verbal prompt dan gestural prompt. Dia memberikan instruksi dan memberi isyarat kepada Tom cara mengayunkan tongkat pemukul. Lalu ada Matt. Pelatih McCall memberikan verbal prompt dan modeling prompt untuk Matt.
Dia memberitahu Mac cara memukul bola dan menunjukkan kepadanya perilaku yang diinginkan. Lalu ada Trevor. Pelatih Michael memberikan verbal prompt dan physical prompt. Dengan physical prompt, ia secara fisik membimbing Trevor melalui perilaku yang benar sampai Trevor bisa melakukannya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu prompting. Prompt digunakan untuk meningkatkan kemungkinan individu akan terlibat dalam perilaku yang tepat pada waktu yang tepat pula. Prompt digunakan dalam pelatihan diskriminasi untuk membantu individu melakukan perilaku yang tepat di hadapan stimulus diskriminasi, sehingga perilaku dapat diperkuat. Prompt adalah rangsangan yang diberikan sebelum atau selama keberjalanan suatu perilaku. Prompt akan membuat perilaku terjadi, sehingga perilaku dapat diberi penguatan. Bisa dilihat pada contoh kasus pertama. Stimulus diskriminasi adalah pelempar yang melempar bola. Respon yang benar adalah pemukul mengayunkan tongkat dengan tepat. Ketika pemukul dapat mengenai bola dengan tepat, ia akan mendapat penguat berupa pujian dari pelatih. Namun, jika perilaku yang benar tidak terjadi, yaitu ketika pemain tidak mengayunkan tongkat dengan tepat untuk memukul bola, maka perilaku tidak dapat diperkuat. Fungsi dari prompt adalah menghasilkan perilaku yang benar, sehingga perilaku tersebut dapat diperkuat. Penggunaan prompt membuat suatu pembelajaran atau pelatihan menjadi lebih efisien. Misal, dalam contoh kasus kedua, pelatih bisa saja menunggu para pemain memukul bola tanpa adanya prompt dan memuji mereka ketika mereka berhasil melakukannya. Tetapi, proses trial and error akan berlangsung cukup lambat. Beberapa pemain mungkin tidak akan pernah membuat respon yang benar. Ketika pelatih menggunakan prompt, ia meningkatkan kemungkinan bahwa para pemainnya akan membuat respon yang benar. Selain prompting, saya juga akan menjelaskan mengenai apa itu fading. Fading adalah penghapusan bertahap dari prompt sebagai perilaku yang beriringan dengan stimulus diskriminasi. Fading adalah salah satu cara untuk mentransfer stimulus kontrol dari prompt ke stimulus diskriminasi. Setelah para pemain memukul bola dengan benar, pelatih memudarkan promptnya. Pelatih secara bertahap menghapus prompt sampai pemain dapat mengayunkan tongkat dengan tepat untuk memukul bola tanpa diberi prompt. Hal ini berarti pelatih berhenti memberikan instruksi, tidak lagi memodelkan perilaku, atau memberikan bantuan fisik untuk membantu para pemain agar dapat memukul bola. Setelah prompt dihapuskan, perilaku berada di bawah kendali stimulus diskriminasi, bukan lagi di bawah kendali prompt. Jadi, suatu pembelajaran bagi suatu perilaku tidak akan selesai sampai prompt selesai di fading dan perilaku berada di bawah stimulus diskriminasi secara alami. Oke, sekarang kita masuk ke tipe dari prompting. Yang pertama ada gestural prompt, di mana gestural prompt merupakan gerakan berupa menunjuk, menggelengkan, atau beberapa aksi lain yang dapat guru lakukan pada murid. Contohnya, guru menanyakan, kalian minum menggunakan, lalu guru menunjuk pada gelas kecil. Full physical prompt adalah di mana pengajar melakukan kontak fisik untuk membantu murid melakukan pembelajaran selama aktivitas ajar mengajar berlangsung. Contohnya saat guru meminta murid melakukan tepuk tangan, guru juga melakukan tepuk tangan. Partial physical prompt di mana pengajar melakukan beberapa asistensi untuk membantu murid menyelesaikan tugas yang diminta. Contohnya, guru meminta murid melakukan tepuk tangan, tetapi guru hanya menunjuk tangan dari murid sehingga sebagai gestur bertepuk tangan. Full verbal prompt itu pengajar membantu murid dengan menanyakan hal yang ingin ditanyakan agar murid dapat menjawab hal tersebut. Contohnya, guru menanyakan setelah hari Kamis ada hari apa, lalu murid menjawab hari Jumat. Partial verbal prompt itu pengajar membantu murid dengan mengatakan hal yang ditanyakan secara sebagian sehingga murid dapat menjawab dengan mudah. Contohnya, guru menanyakan setelah hari Kamis ada hari apa, lalu guru membantu murid dengan menjawab begitu. Untuk textual or written prompt itu merupakan pengajar membantu dengan memberikan petunjuk berupa list atau instruksi tertulis. Contohnya, guru menuliskan instruksi beberapa hal untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibagi step-stepsnya. Visual prompt itu
pengajaran dibantu dengan bentuk berupa foto, video, atau gambar pada medium kertas. Contohnya, guru meminta murid menepuk tangannya, dan guru memutar video orang yang sedang melakukan tepuk tangan. Auditory prompt adalah pengajaran dapat dilakukan dengan bantuan alat yang bersuara seperti timer. Contohnya, ada suara bersihkan mainanmu selama 5 menit. Positional prompt itu pengajar memberikan jawaban dari opsi pertanyaan yang ada. Dengan contoh, guru memberikan soal, terdapat apel, sepatu, dan bola. Mana yang dapat kamu makan? Kan udah jelas itu apel. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transfer kontrol stimulus. Nah, setelah respon yang tepat itu sudah terjadi, prompt ini harus dihilangkan. Kemudian melakukan transfer kontrol stimulus ke natural SD. Nah, dalam sebuah pelatihan belum selesai nih sampai orang yang kita ajarkan dapat melakukan tindakan tersebut sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Nah, tujuan akhir dari transfer kontrol stimulus ini yaitu untuk kita bisa melakukan tindakan yang tepat tanpa adanya sebuah prompt. Lalu ada sejumlah cara untuk mentransfer kontrol stimulus, yaitu ada prompt fading, prompt delay, dan stimulus fading. Pertama ada prompt fading. Jadi prompt fading ini metode yang dilakukan dengan cepat memudar gitu. Prompt respon nanti akan dihapus secara bertahap di seluruh percobaan pembelajaran sampai prompt tidak lagi dibutuhkan atau tidak lagi disediakan gitu. Contohnya itu ketika guru mengajarkan anak membaca contoh pada kata ibu, maka guru akan memberikan verbal prompt. Namun dengan menggunakan prompt fading, guru pertama-tama akan mengatakan sebagian dari kata tersebut. Contohnya kayak i, nanti anaknya jawab bu gitu kan. Nah kemudian menjadi dipersempit lagi menjadi i gitu kan. Dan akhirnya guru tidak mengatakan apapun ketika memberikan stimulus kata ibu pada anak tersebut. Prompt fading ini ada dua gitu. Pertama ada fading within prompt sama fading across prompt. Nah, fading across prompt ini dibagi jadi dua, ada least to most prompting sama most to least prompting gitu. Contohnya itu pada kasus Lucy yang harus mengeluarkan kertas di dalam sepatunya. Namun pada awalnya Lucy ini tidak memperlihatkan perilaku tersebut sehingga dilakukanlah least to most prompting. Dimana pertama-tama kita bisa memberikan verbal prompt pada Lucy gitu ya. Seperti, ayo Lucy, tarik kertas itu dari sepatu gitu. Namun apabila Lucy tidak melakukan hal tersebut, maka kita harus melakukan gestural prompt dengan mencontohkan gitu perilaku yang benar kepada Lucy. Nah, jika Lucy masih tidak merespon, maka kita harus melakukan physical prompt, yaitu dengan mengambil tangan Lucy untuk membantunya mengeluarkan kertas, lalu kita harus memuji Lucy gitu. Kemudian pada percobaan berikutnya kita bisa melewati urutan tersebut sampai Lucy melakukan respon yang benar. Nah, selanjutnya ada metode lain dari si prompt fading ini, itu most to least prompting. Nah, hal yang pertama yang dilakukan itu kita bisa mulai dengan melibatkan physical prompt yang dilakukan secara bersamaan dengan verbal prompt dan gestural prompt. Nah, ketika Lucy sudah berhasil, kita bisa memudarkan si physical prompt tersebut dan mulai melakukannya dengan hanya gestural prompt dan verbal prompt. Nah, ketika Lucy juga udah berhasil nih dengan dua cara ini, kita bisa memudarkan lagi si gestural prompt dengan menyisakan si verbal prompt tersebut. Nah, kalau misalnya udah berhasil lagi, kita bisa menghilangkan verbal prompt ini saat Lucy bisa melakukan hal tersebut dengan benar, dengan tepat gitu. Akhirnya, karena hal tersebut, prompt sudah tidak lagi digunakan. Lalu yang kedua ada prompt delay. Nah, metode ini tuh digunakan dalam urutan prosedur. Yang pertama, kita bisa mempresentasikan SD, terus tunggu beberapa detik, dan kemudian jika respon yang benar itu tidak muncul, kita bisa memberikan prompt. Nah, waktu tunda ini bisa konstan atau progresif bertambah gitu. Contohnya, pada guru mengajar remaja penyandang disabilitas untuk membaca kata-kata umum, seperti laki-laki, perempuan, buka, tutup, meja, gitu. Mereka menggunakan penundaan prompt secara konstan. Nah, disajikan sebuah kata pada kartu flashcard sebagai SD, dan jika siswa tidak merespon dalam 4 detik, mereka mengucapkan kata tersebut untuk siswanya sebagai prompt. Nah, tujuannya adalah agar siswa dapat membaca kata dalam waktu 4 detik sebelum prompt diberikan. Nah, kalau misalnya siswa itu bisa membaca kata-kata tersebut dalam 4 detik, maka petunjuk atau prompt sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada contoh lainnya, itu ada yang meneliti itu dengan mengajar anak-anak dengan autisme membuat respon sosial, seperti mengucapkan kata terima kasih, sama-sama ya. Nah, mereka menggunakan prosedur prompt delay progresif atau bertahap yang nantinya akan bertambah. Nah, kemudian mereka memberi anak mainan sebagai SD, dan jika anak itu berkata terima kasih, akan diberi penguat atau pujian. Namun, apabila tidak mengucapkan kata terima kasih, maka mereka akan menyampaikan prompt verbal seperti terima kasih gitu, kayak mengucapkannya terlebih dahulu. Kemudian, ketika dalam 2 detik anak tersebut menirukan prompt verbal yang sudah diberi, maka ia sudah menunjukkan kemampuan untuk meniru perintah verbal. Setelah anak tersebut mengucapkan terima kasih saat prompt delay-nya adalah 2 detik, secara bertahap itu akan ditingkatkan lagi oleh peneliti dengan interval 2 detik sampai delay-nya itu 10 detik. Akhirnya, seiring dengan bertambahnya waktu delay dari 2 menjadi 10, anak tersebut mulai mengucapkan terima kasih sebelum perintah diberikan. Jadi karena hal tersebut, prompt sudah tidak digunakan lagi.
Lalu yang ketiga, yang terakhir ada stimulus fading. Stimulus fading ini itu dengan mengurangi stimulus prom secara bertahap dan menggantinya dengan stimulus yang sebenarnya atau SD. Contohnya itu ketika siswa ini belajar perkalian menggunakan flashcard dengan menggunakan jawaban perkalian yang ada di belakang flashcard tersebut. Nah, jawaban tersebut itu menjadi stimulus prom ya. Nah, maka siswa menggunakan stimulus fading ketika mereka semakin berkurang untuk melihat ke belakang, gitu, curi-curi melihat ke belakang dalam menjawab soal. Nah, setelah mereka menyelesaikan semua soal dengan benar dan tidak lagi melihat jawaban yang ada di belakangnya, kendali stimulus telah dialihkan dari jawaban tertulis yang ada di belakang stimulus prom ke soal itu sendiri, ke SD. Materi berikutnya, bagaimana sih menggunakan prompting dan transfer kontrol stimulus? Yang perlu kita ketahui bahwa prompting hanya perlu dilakukan sampai subjek dapat memunculkan perilaku yang tepat. Setelah itu, perlu dilakukan pengurangan prompting yang disebut sebagai proses fading, seperti yang sudah dijelaskan teman saya. Untuk melakukan transfer kontrol stimulus, supaya perilaku yang muncul berada di bawah kendali stimulus diskriminatif alami, bukan di bawah kendali prompting. Nah, dorongan dan transfer kontrol stimulus digunakan untuk memastikan bahwa perilaku baru atau yang sudah ada terjadi dalam keadaan yang benar pada waktu yang tepat. Bila tujuan kita adalah untuk mengembangkan kontrol stimulus yang tepat atas suatu perilaku, kita akan menggunakan dorongan dan transfer kendali rangsangan. Sebelum memutuskan untuk menggunakan prosedur, penting untuk menentukan apakah kita sedang menangani masalah kontrol stimulus atau masalah ketidakpatuhan, karena kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Jika orang tersebut belum mempelajari perilaku pada situasi yang benar, prosedur yang tepat adalah prompting dan mentransfer kontrol stimulus. Namun, jika orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang benar dalam situasi yang benar di masa lalu, tetapi sekarang menolak untuk melakukannya, maka hal tersebut masuk ke dalam ketidakpatuhan. Lalu, di slide selanjutnya, terdapat pedoman dalam mendorong dan mentransfer kontrol stimulus. Mendorong ini maksudnya prompting ya, teman-teman. Yang pertama, pilihlah strategi prompting yang paling sesuai untuk dilakukan. Caranya dengan memilih salah satu yang paling sesuai dengan pelajar dan tugas belajar. Jika perilaku baru sedang diajarkan, respon prom paling tepat karena dapat digunakan untuk menghasilkan perilaku baru dalam situasi yang sesuai. Untuk pelajar dengan kemampuan terbatas, misalnya orang-orang dengan cacat, perkembangan, atau anak kecil. Prom ini lebih kuat atau lebih mengganggu seperti prom fisik adalah yang paling tepat. Prom yang kurang mengganggu atau lebih lemah seperti prom verbal harus digunakan jika pelajar mampu mengambil manfaat darinya. Maksudnya mengambil manfaat itu, pelajar mampu mengikuti instruksi ya. Jika tidak yakin dengan tingkat prom yang diperlukan, kita dapat menggunakan strategi prom bertingkat. Seperti strategi paling sedikit, juga disebut sistem paling sedikit, di mana perintah yang kurang mengganggu dicoba terlebih dahulu, dan lebih mengganggu prom digunakan sesuai kebutuhan. Dorongan stimulus paling tepat ketika ingin membantu seseorang membuat diskriminasi yang benar, karena dorongan stimulus menyoroti SD membuatnya lebih menonjol. Mereka meningkatkan kemungkinan bahwa pelajar akan merespons ketika SD hadir. Nah, yang kedua, kita harus mendapatkan terlebih dahulu perhatian subjek yang akan diubah tingkah lakunya. Karena sebelum memulai rangsangan instruksional, pastikan bahwa pelajar memperhatikan. Kita dapat menggunakan cara dengan mengurangi atau menghilangkan gangguan dan rangsangan yang bersaing, juga mendorong dan memperkuat perhatian pelajar sebelum memulai percobaan instruksional. Misalnya, untuk mendapatkan perhatian Komala, sebelum dia memberikan perintah pemodelan, kita dapat mengatakan terlebih dahulu nih. Misalnya gini, Komala, perhatikan ya bagaimana saya mengayunkan tongkat pemukul. Lalu yang ketiga, tampilkan stimulus diskriminatif terlebih dahulu. Nah, inilah rangsangan yang harus membangkitkan respon yang benar pada pelajar satu kali pelatihan selesai. Jika pelajar membuat respon yang benar di hadapan dari SD, petunjuknya tidak diperlukan. Lalu yang keempat, berikan bantuan supaya bisa muncul perilaku yang diinginkan. Karena jika SD tidak menimbulkan respon yang benar, maka prom harus disediakan. Bila menggunakan stimulus prom, kita akan berubah
situasi stimulus dalam beberapa hal saat menghadirkan SD, atau kita akan berubah beberapa aspek SD. Saat menggunakan prompt respon, kita akan menampilkannya dan kemudian segera mengirimkan prompt yang sesuai. Kemudian yang kelima, beri penguatan atau ganjaran bagi perilaku yang tepat. Bila peserta didik terlibat dalam hal yang benar, baik yang diminta atau tidak dirombak di hadapan SD, segera berikan reinforcer. Karena tujuannya adalah bagi pelajar untuk terlibat dalam perilaku yang benar tanpa diminta saat SD hadir. Kita harus meningkatkan besarnya penguatan untuk tanggapan yang tidak tepat. Contohnya, pujian harus lebih antusias atau sejumlah besar penguat harus diberikan. Kita lanjut, yang keenam, ada transfer stimulus kontrol. Nah, kita bisa sesegera mungkin permintaan harus dihilangkan transfer stimulus dari prom ke SD alami. Jika respon petunjuk sedang digunakan, prosedur penundaan atau penundaan cepat dapat digunakan transfer kendali rangsangan. Bila menggunakan prosedur penundaan cepat, kita dapat meningkatkan transfer stimulus kontrol dengan memberikan penguatan lebih untuk tanggapan yang terjadi selama delay sebelum prom diberikan. Nah, lalu yang terakhir, lanjutkan memberikan penguatan pada perilaku yang muncul setelah prompting dihilangkan. Jadi kita terus memperkuat tanggapan yang tidak tepat. Jika perilaku yang benar sedang terjadi di hadapan SD, setelah petunjuk telah dieliminasi, lanjutkan untuk memperkuat tingkah laku. Sebagai pelajar, terus terlibat dalam hal yang benar, perilaku beralih dari jadwal penguatan terus-menerus sampai intermittent jadwal penguatan ini akan membantu mempertahankan perilaku yang benar. Tujuannya agar tingkah laku akhirnya terkendali konsistensinya. Alami penguatan. Misalnya begitu, Rifan memukul bola, mendapatkan pukulan adalah penguatan alami. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada prompting dan transfer control stimulus pada treatment autism. Salah satu aplikasi umum dari prompting dan transfer control stimulus adalah mengajar keterampilan untuk anak-anak dengan autisme. Anak-anak dengan autisme sering menerima Early Intensive Behavioral Intervention atau AIB atau Intensive Awal Intervensi Perilaku, di mana analis perilaku atau seorang profesional terlatih mengajarkan keterampilan akademik yang penting, sehingga anak-anak dengan autisme dapat mengembangkan keterampilan yang sama dengan rekan-rekan mereka tanpa disabilitas dan mencapai keberhasilan ketika mereka masuk sekolah. Sebelum melakukan AIB, analis perilaku melakukan penilaian dan mengidentifikasi urutan keterampilan yang perlu dilatih. Prosedur prompting dan fading kemudian digunakan untuk melatih setiap keterampilan secara berurutan. Misalnya, urutan awal keterampilan untuk anak kecil dengan autisme. Di antaranya, melakukan kontak mata, meniru gerakan motorik kasar, meniru tindakan dengan objek, mengikuti instruksi sederhana, dan seterusnya. Masing-masing keterampilan ini penting untuk dapat mempelajari keterampilan lainnya, yaitu keterampilan yang lebih lanjut yang berdasarkan keterampilan dasar ini. Lalu bagaimana penerapan prompting dan transfer control stimulus pada anak-anak autism dalam mengajarkan keterampilan meniru gerakan motorik kasar? Pertama, kita akan mulai dengan meminta anak duduk di seberang meja kecil dari kita tanpa gangguan lain. Kedua, setelah mendapatkan perhatian anak, kita menghadirkan SD pada anak. Katakanlah, lakukan ini sambil bertepuk tangan. 3. Mendorong respon yang benar pada anak. Secara fisik mendorong anak untuk bertepuk tangan dengan mengambil tangannya di tangan kita dan bertepuk tangan. Keempat, segera berikan penguat seperti pujian dan memberikan sedikit snack. Urutan penyajian SD ini mendorong respons dan memberikan penguat disebut learning trial atau uji coba pembelajaran. Kita mengulangi uji coba pembelajaran beberapa kali dan beberapa percobaan berikutnya. Kita memberikan dorongan fisik atau padding yang semakin sedikit sampai anak bertepuk tangan secara independen ketika kita mengatakan lakukan ini dan bertepuk tangan. Ketika anak meniru gerakan motorik ini tanpa diminta, kita memilih gerakan lain, misalnya ketuk meja, membalikan tangan, angkat tangan, dan lain-lain untuk pembelajaran.
Menggunakan urutan yang sama, menghadirkan SD, mendorong respon, memperkuat respon, dan kemudian fading pada uji coba sampai respon imitatif terjadi tanpa dorongan. Kita mengajar anak meniru sejumlah gerakan motorik yang berbeda ketika kita mengatakan lakukan ini dan membuat gerakan. Akhirnya, anak akan meniru gerakan motorik apapun ketika kita mengatakan lakukan ini dan lakukan gerakan. Pada titik ini, bisa dikatakan anak telah belajar meniru gerakan motorik kasar dan kita dapat melanjutkan keterampilan selanjutnya dalam urutan. Tergantung pada tingkat kemampuan anak itu mungkin butuh berhari-hari atau berminggu-minggu sampai anak mengembangkan keterampilan untuk meniru gerakan dan kita bisa melanjutkan ke keterampilan berikutnya. Mengumpulkan data tentang persentase respon yang benar di seluruh uji coba akan memberitahu kita ketika anak telah menguasai keterampilan. Sekian dari kelompok 6, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih.